pernah nggak merayakan 1000 tahun atau setahun kematian Khadijah? Pernah? Nggak ada. Sekarang istri Nabi yang paling Rasulullah selalu ingat setelah wafatnya siapa? Khadijah. Rasulullah selalu ingat Khadijah. Tapi nggak pernah kita dengar Rasulullah bikin haul buat Khadijah. Rasulullah bikin haul buat pamannya beliau siapa? Hamzah yang gugur di medan perang. Tidak pula Rasulullah bikin haul buat anak-anaknya yang meninggal dunia. Siapa itu? Ummu Kulthum. Utsman bin Affan ketika istrinya meninggal dunia, dan istrinya Utsman itu anaknya Rasulullah SAW. Apakah Utsman bikin haul? Nggak ada juga. Tidak juga para sahabat bikin haul 100 hari kematian Rasulullah SAW. Kalau itu ada, tolong sebutkan satu riwayat saja dalam kitab mana. Nah, mereka yang bikin haul tuh cari-cari pembenaran, Pak. Oh, dapat tuh riwayat asar Tawus. Tawus berkata, dahulu mereka suka untuk memberikan makan untuk mayat selama 7 hari. Saya mau tanya, apakah dalam asar tersebut ya mereka disebutkan itu dalam rangka haul setahun? Enggak. Mereka suka memberikan makan selama 7 hari. Alasannya apa? Karena katanya 7 hari itu mayat ditanya oleh malaikat, membebaskan. Yang kedua, itu sebatas memberi makan, bukan acara haul. Kalau itu asarnya sahih. Bagaimana kalau itu ternyata ucapan seorang tabi'in, bukan ucapan sahabat, bukan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat praktek para sahabat, nggak ada yang melakukan perbuatan seperti itu, dan itu menunjukkan qarina, indikasi yang kuat akan kedhaifan athar Taus tersebut. Tidak ada satupun riwayat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau para sahabat mereka bikin haul kematian 100 hari Rasulullah SAW. Siapa yang lebih agung, Rasulullah atau ibu kamu? Siapa yang lebih agung, Rasulullah atau kakek kamu? Siapa yang lebih agung, Rasulullah SAW atau kiai kamu? Siapa yang lebih berhak untuk dibikin haul, Rasulullah SAW atau saudara kamu? Ternyata para sahabat tidak pernah bikin haul-haulan, padahal mereka sangat cinta kepada siapa? Rasulullah SAW. Pertanyaan yang terakhir, kenapa di Muhammadiyah tidak ada haul kiai, khususnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi justru ada milad Muhammadiyah? Baik, yang pertama perlu dipahami dulu bahwa haul kiai dengan milad persyarikatan itu dua hal yang berbeda. Yang satu itu bisa masuk ranah min umuri ta'abbudi, bisa masuk ranah perkara ibadah. Sementara milad persyarikatan itu masuk ranah muamalah istihadiyah, sehingga itu berbeda. Dalam hal haul itu bisa menjadikan, jadi ketika ada haul kiai yang sudah meninggal dunia, itu bisa menjadikan seseorang mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah atau surat Yasin atau surat yang lainnya. Sementara di Muhammadiyah, fatwanya di fatwa tarjih itu mengirimkan pahala bacaan itu tidak sampai. Kemudian di situ juga bisa jadi ngalap berkah kepada kiai yang sudah meninggal. Sementara kita meyakini bahwa keberkahan itu milik Allah. Jadi kalau mau minta berkah, minta kepada Allah. Dan juga berpotensi pula bertawasul kepada kiai yang sudah meninggal. Mungkin apa tidak? Mungkin. Dan itu sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Kita tidak boleh berdoa melalui perantara kepada orang yang sudah meninggal
dunia. Kalau mau perantara, maka perantara tersebut bisa Asmaul Husna, bisa perantara amal soleh, bisa perantara yang pertama adalah nama Allah, yang kedua adalah amal soleh, yang ketiga bisa dengan doa-doa yang ma'thur, yang bisa kita jadikan sebagai sarana di dalam bertawasul. Tidak minta doa kepada orang yang sudah meninggal, tapi mintalah doa kepada orang yang masih hidup. Sementara kalau milad Muhammadiyah itu sama dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sama apa beda? Sama. Nah, sama di situ. Bahkan acara-acaranya juga bisa jadi mirip. Nah, bisa jadi mirip. Kenapa? Ya, bisa jadi mirip. Dan itu ranahnya adalah muamalah, tidak ada ngalap berkah, tidak ada ritual, tidak ada tawasulan, sehingga itu ranahnya adalah ranah muamalah. Dan di samping itu isinya pun sesuatu yang bermanfaat, seperti misalnya pelayanan kesehatan, khitanan masal, apalagi jalan sehat. Ada lagi napa mulai? Ya, dan lain-lain. Nah, gitu aja. Nah, disebut ke warna-warna, nyebut kabeh. Baik. Jadi intinya di situ adalah acaranya adalah acara yang sifatnya muamalah duniawiyah, sosial kemasyarakatan, dan juga itu sebagai sarana untuk konsolidasi, sarana untuk evaluasi, untuk keakraban. Jadi seperti kalau di dalam koperasi itu ada apa namanya, RAT. Kalau di pemerintah ada tutup tahun. Nah, maka di situ bisa saling bertemu, bisa ada rapat untuk konsolidasi, untuk evaluasi, untuk keakraban, dan itu satu hal yang mubah, satu hal yang boleh, tidak melanggar tuntunan agama. Sehingga kalau pertanyaannya tadi adalah kenapa tidak ada haul Kiai Haji Ahmad Dahlan, justru ketika melakukan haul itu malah bisa jadi melanggar apa yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan itu juga berpotensi mengkultuskan beliau, dan di Tarjih Muhammadiyah itu tidak boleh mengkultuskan beliau. Maka kalau di HPT jilid 1, kalau teman-teman pernah membuka, itu ada larangan, pernah ada keputusan larangan memajang foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Meskipun pada akhirnya kemudian larangan tersebut dicabut. Kenapa larangan itu terjadi? Karena ada kekhawatiran mengkultuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Meskipun kemudian larangan memajang itu dicabut untuk tujuan pendidikan, mengenalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri persyarikatan. Sementara kalau di dalam milad Muhammadiyah itu justru tidak ada di situ pengkultusan. Lalu bagaimana cara kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan? Salah satunya adalah menjalankan ide-ide beliau, seperti surat Al-Ma'un yang beliau ajarkan itu. Untuk apa? Untuk diamalkan. Maka ketika kita mengamalkan sebagaimana yang beliau ajarkan, maka itu sudah menjadi amal jariah bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika kita mendoakan kaum muslimin secara umum yang sudah mendahului kita, maka itu sudah tercakup di dalamnya. Maka ketika ada rumah sakit, ada pelayanan kesehatan, ada santunan fakir miskin, ada panti asuhan, maka itu semua yang dilakukan persyarikatan, pahalanya akan mengalir kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga beda antara haul kiai dengan milad Muhammadiyah. Dalam milad Muhammadiyah itu adalah konsolidasi, itu adalah evaluasi, itu adalah keakraban.
Itu adalah perkara muamalah yang sifatnya hampir-hampir mirip dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, selama isinya bukan tabdzir, bukan buang-buang harta, isinya bukan maksiat, isinya bukan sesuatu yang dilarang, maka pada prinsipnya boleh. Wallahu alam bishawab. Anda ingin mengadakan selamatan, terserah namanya apa. Selamatan sehari, 2 hari, 10 hari, 20 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, haul dan seterusnya. Tidak boleh selamatan itu diambilkan dari harta peninggalan. Tolong pahami ini. Kalau ada ingin mengadakan selamatan gede-gedean untuk orang tua Anda, jangan dari harta peninggalan. Harta peninggalan itu milik bersama, diwaris. Tapi kalau Anda ingin selamatan buat ibunda Anda, ayah Anda yang telah wafat, ambil dari uang dari kocek Anda. Itu makna bekti Anda kepada orang tua, bukan dari harta waris. Harta waris tidak boleh dikeluarkan, karena itu milik semua ahli waris, kecuali tadi yang ditanyakan, ahli warisnya memang suka rela. Nah ini baru benar, berarti ahli warisnya ingin berderma, karena setelah meninggal dunia itu miliknya ahli waris. Tahu ahli warisnya dengan sukarela tentunya, bukan terpaksa, bukan gak enak, sukarela beneran. Dek, bener nih dek, jatahmu buat acara ibu loh ya. Ya gak apa-apa, seneng. Kalau semua sukarela bener ya baru boleh sukarela, nggak boleh ada terpaksa. Bukan karena suara lantangnya abang tertua. Ini kadang-kadang ada yang lantang, gimana ini buat ibu, kamu gak mau gimana? Waduh gituin dia, takut. Ya padahal saya utang belum dibayar. Bisa marah, nggak boleh begitu. Hati-hati, jangan lantang abang tertua lo seenaknya sendiri, jangan tentang paling alim saya sendiri, nggak bisa. Bahkan jangan Anda memaksa adik Anda untuk mengeluarkan duitnya untuk orang tuanya, jangan. Himbauan iya, himbauan yang halus. Gimana akhi, adik-adikku semuanya, ini harta milik kita, milik kamu, milikku, ada di sini semuanya. Dibagi waris duluan atau dipotong dulu untuk kegiatan sedekah. Mereka sepakat sedekah bang, oke sedekah dikeluarkan. Dan lebih baik dibagi dulu, karena apa? Kadang orang itu ngukur pengeluaran sedekah itu berbeda-beda. Ada orang yang berat terlalu gede, aduh bang jangan nyembelih kerbau deh, sapi kambing aja deh. Yang satunya terlalu semangat, kerbau 5. Aduh ya Allah, 5 kan kita berlima, berarti 1 kerbau milik saya itu. Ya nggak boleh maksa. Lebih enak selesaikan pembagian warisnya, baru setelah itu anak bersedekah dengan cara yaitu seperti itu, ngadakan itu. Ini perlu kita ingatkan, karena salah kadang-kadang mentang-mentang yang tertua langsung duit di rumah, duit ibunya ada, langsung dikeluarkan buat ini, kasih hadiah, bagi-bagi, buat acara selamatan, buat ini semuanya. Ya Allah, ada adiknya yang anaknya baru masuk rumah sakit, utang belum dibayar, kos-kosan belum, Masya Allah, haram, zalim. Tolong ya. Jadi aslinya tidak boleh mengeluarkan untuk apapun kecuali anak, karena itu adalah milik bersama, kecuali ada kesepakatan. Kemudian kalau ada wasiat dari orang tua, jadi kalau kesepakatan maknanya apa? Dia merelakan bagiannya digunakan untuk itu, artinya dia bersedekah. Yang sedekah anak, bukan orang tua. Yang sedekah adalah anak, yang sedekah adalah anak. Makanya kepada para orang tua, tolong kalau ingin berbuat baik jangan nunggu anak, jangan bebani anak. Kadang pakai wasiat, nak kalau abah nanti meninggal tolong tanah sebelah itu jual, berikan ke pondok. Giliran bapaknya meninggal mau jual, gimana mau jual? Dikasihkan ke pondok harganya 5 miliar. Wah kan setan. Berarti seorang bapak menjerumuskan anaknya, akhirnya anaknya melakukan keharaman. Kalau ingin berbuat baik waktu hidup, saya akan keluar 1 miliar, 2 miliar, secain ini waktu hidup. Jangan membebani anak dong, kasihan dong anaknya. Memang kekayaannya banyak, tapi 1 miliar bisa saja bagi seorang berat loh ya. Ini kadang orang tua begitu, nah kalau abah nanti meninggal tolong toko itu jual, kasihkan ke pondok. Iya bah, bismillah, insyaallah bah, benar abahnya meninggal, ditawarkan harganya 2 miliar, stres ya, 2 miliar dikasihkan, no, enggak, ingkar akhirnya, naudzubillah, akhirnya anaknya makan yang haram. Makanya ingin berbuat baik adalah itu hartamu, jerih payahmu, keringatmu, itu semuanya wahai para orang yang cerdas, keluarkan waktu kamu masih hidup. Kalau ingin berwasiat ya sah, tapi membebankan, memberatkan.
Nah, termasuk tadi, kalau memang seorang tua wasiat, maka wasiat boleh asalkan tidak lebih dari sepertiga dari hartanya, tidak lebih dari sepertiga. Misalnya dia punya uang 30 juta, kemudian tolong nak untuk selamatan aku nanti ya selesaikan sampai 20 juta, nggak boleh lebih dari sepertiga, nggak boleh lebih dari sepertiga, 10 juta. Kalau wasiat, kalau sifatnya wasiat, berwasiat seorang tua wasiat, kalau aku meninggal tolong kamu sedekah kepada tetangga dan sebagainya dari harta saya begini-begini dengan bentuk makanan, kayak selamatan maksudnya. Maka wasiat kepada selain ahli waris tidak lebih, yang perlu diterapkan, yang dilaksanakan sepertiga saja, lebihnya tidak boleh kecuali izin ahli warisnya. Kalau wasiat untuk ahli waris misalnya, tolong kalau meninggal ini kasihkan ke anak saya ini, enggak lah wasiat dari warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau wasiat untuk ahli waris baru boleh sepertiga asalkan dapat persetujuan semuanya. Ini bab wasiat. Intinya kami himbau kepada siapapun, hati-hati ya, kalau memang ada orang tua meninggal dunia, jangan menggunakan harta bersama untuk selamatan, kecuali dengan kesepakatan yang sesungguhnya. Jangan bikin orang ngedumel. Hati-hati. Anda kaya, makanya Anda gampang ngomong, pakai aja semuanya. Iya, Anda kaya, tapi Anda yang belum punya rumah itu bisa mikir tuh. Jadi makanya Imam Murraqbi At-Tafhum, kalau ingin bertanya cari yang paling lemah, yang paling ekonominya lemah. Gimana dek, kamu setuju? Yang lain kalau perlu bisik-bisik, setuju enggak? Pakai angket, kayak tulisan semuanya, saya setuju, saya belum kak, oke. Yang belum, haknya utuh. Yang setuju diambil dari bagiannya, selesai. Hati-hati dalam hal ini, jangan sampai acara kegiatan begini itu malah menjadi maksiat, ingin berbakti tambah bermusuhan.